Shalom, perkenalkan nama saya Angelika Davina Sarumpait dengan NIM 211000314. Saya berasal dari kelas 4 Agama Kristen dengan dosen Ibu Linda Simanjuntak. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit dari materi bab 3 tentang manusia. Manusia menurut Alkitab dan pandangan lain. Yang pertama, manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian pasal 1-3 terdapat kesaksian iman. Kesaksian iman ini menggunakan sarana dengan konsep atau budaya masa penulisan. Kesaksian iman ini berasal dari sumber dan masa yang berbeda-beda, tapi yang universal, dan mendahului pada fokus pada penciptaan manusia. Kesaksian iman itu bukan laporan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan modern saat ini yang kita pelajari, mungkin seperti fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 bermakna Allah Tritunggal. Yang lain mengatakan bahwa Allah bersama roh-roh, malaikat melakukan penciptaan atas manusia. Dan dua pandangan di atas ini tidak cocok, karena bukan hanya di ayat 26 Allah tidak turut bekerja, tapi dalam seluruh pasal 1 dan malaikat tidak ikut menciptakan. Yang benar adalah Allah dengan segenap konsentrasi, wibawa, kuasa melakukan tindakan penciptaan. Kemudian, manusia segambar dan serupa dengan Allah. Terdapat istilah selem dan demut, dan juga makna keserupaan karakteristik, yaitu ada akal budi, kebenaran, kasih, kebaikan, dan lain-lain. Kasih ini dapat kita terapkan kepada sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ada makna keserupaan dalam roh dan kekekalan, laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah, dan implikasinya adalah menerima kedaulatan Allah. Berikutnya yang ketiga ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dan sesama seimbang dimensi individu dan sosial. Manusia akan memiliki pasangan hidup dan akan beranak cucu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Dan ini tidak bertentangan dengan keluarga berencana dan juga manusia dan masalah gender. Gender berbeda dengan seks, gender berasal dari budaya, dan sifatnya berubah-ubah, tidak selalu sama, dan beda kelompok antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan juga terdapat perbedaan seks dari Tuhan ataupun kodrat, dan juga ada konsep keadilan gender di dalam Alkitab. Kemudian keadilan gender dalam Alkitab. Alkitab ditulis dalam konteks budaya patriarkat. Gambaran status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab berubah-ubah, pengaruhnya oleh karena budaya yang melatar belakanginya. Akan tetapi, di dalam Alkitab ada gambaran status dan peran keadilan gender. Terdapat dalam Kejadian pasal 1-3 dan juga ada dalam kitab Amsal. Kejadian 1 ayat 26-28 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah, punya kemampuan dan kesempatan yang sama dalam masyarakat, misalnya adalah kesempatan untuk melayani sesama manusia. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 4-17 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling tolong-menolong, bahu-membahu ketika berumah tangga. Dan dalam Kejadian 3 ayat 1-30 laki-laki berkuasa atas perempuan karena dosa. Kemudian yang keempat ada manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis atau beretika. Manusia berasal dari yang material dan spiritual. Karenanya, makhluk pencari arti dan makna hidupnya ini tak hanya puas dengan pemenuhan kebutuhan material, sosial, tetapi juga spiritual. Terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dan juga Matius pasal 4 ayat 4. Kemudian manusia sadar dan bebas memilih antara baik ataupun yang buruk, terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Dan manusia jika milih yang buruk memiliki dampak, dan ketika milih yang buruk manusia harus bertanggung jawab. Dalam Kejadian itu dijelaskan bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dan mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Mereka harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Dan kejatuhan dalam dosa ini mengakibatkan kebobrokan moral manusia. Salah satu kebobrokan moral manusia dalam kehidupan kita saat ini adalah korupsi. Lalu, apa itu pengertian korupsi dan perilaku koruptif? Merupakan suatu kebobrokan moral dewasa ini, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan untuk memberi atau menerima uang suap dan menggunakannya dalam hal yang tidak patut ataupun untuk kepentingan dirinya sendiri dan tentunya merugikan negara. Dan korupsi ini berbeda dengan perilaku koruptif. Korupsi ini merupakan perbuatan melanggar hukum, sedangkan perilaku koruptif adalah perilaku ataupun kebiasaan yang menjurus kepada tindakan korupsi. Dan ini dikritisi oleh Amos 5 ayat 7-12. Nah, ketika melakukan
tindakan korupsi terdapat penyebab, yaitu internal dan eksternal. Penyebab internalnya adalah tamak, gaya hidup, konsumtif atau glamor, yaitu misalnya gaya hidup yang serba mewah, acuh terhadap pelanggaran hukum dan dampaknya. Kemudian eksternal adalah masalah hukum, ekonomi, politik, organisasi, dan lain-lain. Misalnya adalah gaji yang terlalu kecil sehingga tidak puas dan ingin lebih dan lebih lagi. Dan dampak masifnya yaitu memperburuk keadaan negara, ekonomi dan investasi, pembangunan ekonomi, produktivitas, hutang negara, kemiskinan, masalah-masalah sosial, demokrasi hilang, dan lain-lain. Dan manusia dan pembaharuan. Allah adalah kasih karunia. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membaharuinya dalam Yesus Kristus, terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-6, dan pembaharuan yaitu holistik, yaitu pembaharuan dalam bentuk rohani dan jasmani. Pembaharuan individu dan masyarakat terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 15. Kasih Allah bukan hanya kelak tapi kini. Jadi kasih Allah itu kekal untuk selamanya, yaitu kecukupan, kebenaran, dan keadilan. Kemudian manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Manusia tidak jelas sebagai ciptaan, yaitu terdapat agama suku, makro dan mikrokosmos, agama lain. Kemudian ada juga manusia ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum, agama dengan konsep sebab akibat. Ada manusia menolak Allah sebagai pencipta, komunisme, materialisme, rasionalisme, yaitu orang yang mendahulukan logikanya. Implikasi penciptaan dalam Kejadian pasal 1-3 sebagai kesaksian iman. Yang pertama itu pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media pernyataan Allah, walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua adalah tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Yang pertama adalah alam semesta ini harus dipelihara. Yang kedua, alam semesta boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia, kesejahteraan kita semua, tapi dengan terkendali. Yang ketiga, alam semesta ini bukan tak bertuan, tapi ada pencipta, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Dan tingkatkanlah keikutsertaan berbagai pihak, kelompok masyarakat, organisasi, pemerintah untuk pemeliharaan lingkungan hidup. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial. Menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia, perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, akan tetapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus kita perjuangkan, dan Alkitab memberi gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak, akan tetapi kita dapat mempelajari latar belakangnya dan mencari makna teologisnya. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.